Man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din. Siapapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat baik, maka hal yang pertama Allah anugerahkan kepada orang itu membimbing mereka agar mau mendekat mempelajari tuntunan agamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين والحاضرات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kembali kita diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla bisa belajar. Mudah datang ke majlis ilmu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam ingatkan, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan untuk mencari apa? Ilmu, maka Allah Azza wa Jalla mudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Sebelum kita ambil faedah dalam Sahih Al-Bukhari, malam ini kita akan ambil dulu satu faedah, atau malam ini kita ulangi faedah tadi malam. Abu Raju, bagaimana hukumnya? Masya Allah, barakallahu fiik. Yang tidak sholat boleh memanggil yang sedang sholat. Yang sedang sholat enggak boleh memanggil yang sedang sholat maupun yang tidak sholat. Yang sholat boleh menjawab panggilan orang tidak sholat dengan apa? Isyarah. Barakallahu fiik. Kasih Abu Aju siwak. Olah ke besugi sambil nganti penumpang no. Jelas saja Hamdun? Ulangin. Orang yang tidak sholat boleh memanggil yang sedang sholat. Dan yang sholat menjawab dengan apa? Isyarat. Tapi syariat orang sebelum kita, dia bisa menjawab. Syariat orang sebelum kita boleh bicara di dalam sholat. Ulangi zikir keluar rumah Jamdun. Lanjut. An adilla au udalla au azilla au zalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ini lancar ada tuh. Israh, ulangin.
Masya Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Baik, kita ambil faedah dalam kesempatan yang berbahagia ini. Babu massil hasa fi shalah. Bab memegang kerikil waktu salat. Memegang apa? Kerikil waktu salat. Ya mungkin salat di lapangan, atau salat ada terpalnya, tidak ada keramiknya. Intinya tempat salat itu kurang bersih, bukan najis ya, kurang bersih. Baik. Qala haddatsana Abu Nuaim, telah dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim. Qala haddatsana Syaiban, telah menceritakan kepada kami Syaiban. An Yahya an Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Yahya dari Abu Salamah ibn Abdurrahman. Qala haddatsani Mu'ayqib, telah menceritakan kepadaku Mu'ayqib, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam qala fi ar-rajul alladhi yusawwi at-turab haitsu yasjud. Nabi bersabda tentang orang yang yusawwi at-turab, membersihkan, meratakan tanah, ada turun naik, diratakan atau diusap tanah di tempat sujudnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? In kana fa'ila fawahidah, kalau memang harus diratakan, harus dibersihkan sekali saja. Jangan dua, sekali saja. Baik. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan, ya, apa kata beliau? Beliau mengatakan, anna illata karahiyatihi al-muhafadhah 'ala al-khusyu' li'alla yakthura al-'amal fi shalah. Nabi membolehkan hanya berapa kali? Sekali. Enggak boleh berkali-kali, supaya jangan menghilangkan khusyuk di dalam salat dan tidak banyak bergerak. Jadi kita katakan, kalau memang ada yang harus diperbaiki di tempat sujud, berapa? Sekali saja. Jangan dua kali, apalagi tiga kali, karena ini menafikan khusyuk. Hasan, jelas? Apa yang jelas? Ulangin. Nabi membersihkan satu kali, tentu jamdun? Enggak, apa katanya? Nabi memperbolehkan untuk meratakan tempat sujud atau membersihkan tempat sujud, menggosok tempat sujud berapa? Satu kali saja. Ini bahaya dengan malan ya, salah doang ini. Jelas? Jelas yang lain? Abu Raju jelas? Ah, jelas. Bagaimana Abu Wahyu di luar? Guru pedal? Aduh, lemas-lemas biru under ini. Alhamdulillah. Haji Zainuddin, bagaimana? Oh, iya. Baik. Sulaiman. Baik. Itu dia faedah kita pada kesempatan malam hari ini para hadirin dirahmati Allah azza wajalla dalam Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan insyaallah besok kita lanjutkan bastut thawb fi shalah lis sujud. Ya, hukum memakai sujadah. Lebih-lebih kalau diperlukan. Termasuk memakai sorban. Waktu sujud jadi sujudannya. Baik, sekira itu saja. Wallahu taala ala wa alam. Sekarang akan kita lanjutkan para hadirin rahmati Allah azza wa jalla di antara kaidah yang dijelaskan tentang ziyaratu al-qubur. Syaddur rihal li ziyaratil qubur. Bepergian, mempersiapkan kendaraan perbekalan untuk ziarah kubur. Ya. Wal masyahid allati 'alaiha. Demikian juga situs-situs, ya,
tempat-tempat kesyirikan, maksiatul la tajuz, ini adalah maksiat tidak boleh. Jadi bagaimana hukumnya kita berwisata religi ke kuburan? Ya, kenapa orang sewa mobil, sewa pengawal untuk apa? Ziarah kubur atau ziarah wali, ziarah makam. Di sini dikatakan maksiyah ini kemaksiatan. Tapi syaratnya syaddur rihal, mempersiapkan kendaraan, mempersiapkan berbekalan. Maka safar, ini singkat, safar ya, harus bepergian, bukan datang ke kubur di kampung kita. Kalau datang di kubur di kampung kita, inilah yang disebut oleh Nabi, fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahilah kuburan itu karena itu mengingatkan kalian akan hari kiamat. Yang dimaksud di sini yang maksiat adalah apa? Bepergian sehingga harus musafir. Itulah tadi sewa apa? Sewa mobil, lagi sewa apa? Pengawal, perlu nyiapin apa? Ayam, nyiapin kanduk, nyiapin bebek, manuk, ya, nyiapin perbekalan. Nah, safar, musafir, berwisata religi ke tempat-tempat tersebut, mimma harramahullah wa rasuluhu. Ini diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ini adalah sarana jalan akan menjadikan kuburan-kuburan itu patung yang disembah selain Allah. Dan ini terjadi. Betapa banyak orang minta-minta kepada kubur-kubur keramat. Kubur-kubur yang dikatakan makam-makam orang-orang saleh. Banyak sekali ini. Seraupan di sana, bejarub, endarup. Ada juga yang di sembe, ya, ditaruh di keningnya, pamak, ya, bekas makan sirih, tambah jambe, tambah pinang, tambah kapur, tambah sususan, tembakau, mako, balik mako, ya. Jadi kubur-kubur ini telah dijadikan sebagai patung. Cari berkah di sana, berdoa kepada orang mati, dan yang lainnya. Ini adalah haram. Mana dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh bepergian, mempersiapkan kendaraan, perbekalan dengan tujuan ibadah, wisata religius, wisata keagamaan. Tidak boleh kecuali ketiga masjid. Jadi kalau tur Islam itu hanya 3 masjid. Jalan-jalan yang dapat ibadah itu hanya kemana? 3 masjid. Tidak lebih dari itu. Baik. Rel, Mas Bage, sebutkan yang 3. Berapa pahalanya? Berapa? 10.000. Hah? Sebentar dulu. Ini yang dari Toya. Betul? 10.000? Hah? Hah? Berapa? Betul? Kayaknya ada sapi yang ke Jawa. Mas D. 20.000. Ya, nambah lagi. Dari 10 naik ke 20. La ilaha illallah. Pesral, surah laga 100.000. Ini baru benar. Final sudah.
Yang kedua, real, Mas Bagi. Berapa? 1.000, barakallahu fiik. Yang ketiga, calo. Masjidil Aqsa berapa? 250 plus. Apa? Plus betul. Guru pedal. Terus? Ada tambahannya? Apa? Diampuni dosanya bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari perut. Berarti apa? Bersih dari dosa. Nah, inilah pendorong kita kenapa disyariatkan ziarah ketiga, Mas. Ini dia. Maka Nabi SAW haramkan untuk musafir ke suatu tempat dengan tujuan ibadah kecuali ketiga masjid. Maka siapa yang ziarah ke kubur Al-Badawi, Syekh Badawi, atau ke kuburnya Al-Husain, atau yang lainnya, maka dia durhaka kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana juga tidak boleh dari rumah negeri kita sengaja mendatangi ziarah ke Masjid Quba. Masjid Quba itu disyariatkan kalau sudah sampai di Masjid Nabawi. Jadi dari negeri kita, dari rumah kita, Masjid Nabawi dulu. Setelah Masjid Nabawi barulah disyariatkan beberapa amalan lagi. Om C sebutkan ziarah ke makam Rasul. Terus, ziarah ke makam Baqi, ke Masjid Quba, kemudian ke syuhada. Ini dia. Jadi dari rumah tujuan utama kalau bisa 3 masjid 3. Nah, sampai di Madinah di Masjid Nabawi barulah disyariatkan yang lainnya. Kubur Rasul Abu Bakar, Umar, kubur Baqi, syuhada Uhud, kemudian Masjid Quba. Nah, apabila masjid-masjid merupakan rumah Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat, tempat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla apa? Masjid, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Negeri atau tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. La ilaha illallah. Maka itu sebabnya pasar ini kalau bisa orang berzikir pahalanya besar. Kenapa? Karena orang jarang ingat pahala, yang diingat kepeng. Enggak tahu apa ya? La ilaha illallah. Baik, apa zikir masuk pasar? Haji. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada daimunnya ya. Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Senul, ulangin karena senul tiap hari di pasar. Apa? Ulangin. Mami Arjo, dah girang ning pekan.
Wa huwa ala kulli Mas Suri. Mas Suri. Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa para jamaah? Itulah dia perbandingannya. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di mana? Karena di masjid ada orang hitung untung. Yang dihitung apa? Pahala. Di pasar ada orang hitung pahala. Yang dihitung apa? Untung aja, kepeng duit saja. Ya, baik. Jadi kalau masjid adalah rumah Allah, paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dilarang oleh Nabi mendatangi kecuali hanya tiga. Berarti ini menunjukkan bahwasanya faghairul masjidi aula bil man'i. Selain masjid itu lebih utama tidak boleh. Kalau masjid saja tempat yang paling dicintai oleh Allah enggak boleh disaparin. Kita datang musafir mengejarnya dengan tujuan ibadah di tempatnya, kecuali hanya berapa? 3 masjid. Fa ghairul masajid aula bil man'i. Selain masjid lebih utama dilarang. Karena apabila dilarang mendatangi masjid-masjid selain yang 3, padahal itu tempat ibadah, fa ghairuha aula bin nahyi, maka selain masjid lebih utama untuk dilarang. Loh, kan saya datang ke Desa Bantek, besok malam saya datang ke sini. Iya, bukan masjid Desa Bantek yang dikejar, tapi ilmu kalau ini. Sekarang ini masalahnya, kalau orang ke kubur yang dikejar apa coba? Ilmu? Enggak ada, cari barokah. Nunas doa, ngendeng doa, minta doa katanya. La ilaha illallah. Oleh karena itu para jamaah, para sahabat yang faham hal ini, tidak ada satupun yang mendatangi kuburan-kuburan. Bahkan Abu Hurairah pernah datang ke Bukit Tursina. Ini bukit bersejarah. Di sana Nabi Allah Musa berbicara dengan siapa? Dengan Allah Azza wa Jalla. Dinamakan oleh Allah Buq'ah Mubarakah, tempat yang diberkahi. Wal Wadil Muqaddas, lembah yang disucikan. Dilarang beliau datang oleh Abu Basrah. Abu Hurairah datang ke sana. Abu Hurairah tidak tahu ilmunya. Dilaranglah oleh Abu Basrah radhiyallahu anhu. Maka Abu Basrah bertemu dengan Abu Hurairah setelah pulang dari mana? Bukit Tursina. Abu Basrah bertanya, dari mana wahai Abu Hurairah? Oh, saya datang dari Bukit Tursina. Nah, demikian juga sekarang para jamaah cari tempat-tempat bersejarah dengan tujuan ini tidak boleh. Abu Hurairah menjawab, dari mana? Datang dari Tursina. Shallaitu fihi, aku salat di sana. Abu Basrah berkata, ama inni law adraktuka lam tadhhab. Hai Abu Hurairah, andai kata kita ketemu sebelum engkau berangkat, insyaallah kamu enggak berangkat. Enta badait sebelum pelalo ndek pelalo mulaja. Kenapa? Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihal, tidak boleh musafir mendatangi tempat-tempat kecuali hanya 3 masjid, Masjidi hadza al-Nabawi wa Masjidil Haram wal Masjidil Aqsa. Sampai Ibnu Abdul Bar berkata, Abu Hurairah itu datang ke Tursina cari barokah untuk sholat di sana, tapi dilarang. Maka berdasarkan ini tidak boleh kita pergi dengan tujuan mencari keutamaan, mencari fadilah, mencari barokah kecuali kemana? 3 masjid. Dan masjid yang 3 itu pun cara mencari barokahnya jelas, sholat. Bukan ngambil tanahnya, bukan ngusap temboknya. Datang ke sana, tidak sholat, ya nggak ada gunanya. Mana contohnya orang Syiah? Kalau azan dia pulang, nggak diam di masjid. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, man ata masjidi hadza,
siapa mendatangi masjidku ini, yuridu ayyata'allama khairan aw yu'allimahu, ingin belajar yang baik atau mengajarkan yang baik, datang ke Masjid Nabawi selain sholat ya, datang ke Masjid Nabawi, datang ingin belajar atau mengajar, kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang berjihad di jalan Allah. Jelas dalilnya belajar. Maka ada kelebihan belajar di Masjid Nabawi. Wa man ata ilai, siapa mendatangi masjidku, tidak ada tujuan belajar, hanya ngelihat-lihat orang yang belajar, kannadhiri ila mata'i ghairihi, seperti melihat barang orang lain. Jadi lamun datang di Masjid Nabawi, ndek daripada belajar, tidak belajar di sana, hanya ngelihat-lihat, maka apa? Ini seperti melihat barang orang lain, sekedar begita-gita, apa mau tak? Ndek narak pepalirau, ndak ada dapat kita. Kita lihat orang punya barang, ada dapat kita? Nggak ada. Berarti apa? Ke masjid yang 3 ini adalah tujuannya sholat. Baik. Wa an Qaz'ah, dari Qaz'ah bin Yahya al-Basri berkata, aku bertanya kepada Ibnu Umar. Putar dikit nih, jangan diam. Dia muter mat, tekan anunya tuh, belakangnya. Belau. Ya. Baik. Dalil lain para jamaah. Qaz'ah berkata, aku bertanya kepada Ibnu Umar, Atitur, hai Ibnu Umar, bolehkah aku mendatangi Bukit Tursina, bukit yang bersejarah, tempat Nabi Musa berbicara dengan siapa? Allah. Apa kata Ibnu Umar? Da'it tur, tinggalkan tur, jangan datang. Kenapa? La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh bepergian dengan sabar mempersiapkan kendaraan perbekalan kecuali kemana? 3 masjid. Maka apabila lembah yang suci ini tidak boleh kita datangi, inilah pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dalam ilmunya, paling dalam pemahamannya, paling baik hatinya, fala yajuzu, maka tidak boleh mendatangi tempat-tempat yang lain dengan tujuan ibadah, dengan harus musafir, kecuali hanya 3 masjid. Berarti ngumbe ang kunay lai no, kumbe ke dulu datang kita, sekarang sekali setahun untuk ziarah kemana? Makam Selaparang, Bintaro, Sekarbela, Luang Balo, Ali Batu, Batu Layar, kuburan Tainacong, keramat Tainacong. Masa anda ingat Allahyarham Tuan Guru Masuk sebut itu? Ya, ada makam kayak keramat Tainacong. Ini adalah masuk dalam larangan hadis ini. Kenapa? Karena kita harus sabar. Bahkan seharian kan? Seharian apa tidak? Seharian. Syaddur rihal. Anehnya hadis, ala bazuruha katanya. Ziarahilah kuburan itu katanya. Iya, Nabi SAW suruh ziarahi kubur terdekat. Karena apa? Untuk musafir la tusyaddur rihal, tidak boleh mempersiapkan kendaraan, tidak boleh bepergian kecuali mendatangi 3 masjid. Maka maksud di sini para jamaah, para sahabat itu tidak pernah mensunnahkan bepergian menuju tempat apapun, baik itu kuburan, peninggalan para nabi, masjid Nabi, kecuali hanya 3 saja. Bahkan lihat, gunung tempat Nabi Musa bermunajat saja diingkari oleh sahabat. Maka ziarah atau sabar begitu, sabar
bepergian mendatangi ya kuburan-kuburan, makam-makam ya atau situs-situs bersejarah dengan tujuan apa? Ibadah, bid'atun fid din, bid'ah dalam agama. Siapa meyakinnya itu ibadah dan melakukannya, dia menyelisihi sunnah dan menyelisihi ijma' ulama. Baik. Orang-orang yang membolehkan ziarah kubur dijawab hadis yang tadi. Hadis Al-Bukhari itu apa katanya? Oh, ini maksudnya adalah tidak disunnahkan tapi boleh. Yang disunnahkan hanya yang 3. Selain yang 3 itu boleh, sekedar boleh, bukan sunnah. Ya. Jawabannya adalah ucapan ini mengatakan tidak sunnah, ya, berarti ya mendatangi selain dari 3 masjid itu seperti kuburan yang lainnya, berarti itu bukan amal soleh, bukan taat. Berarti apa? Siapa yang meyakini safar mendatangi kuburan dengan tujuan ibadah, dia telah menyelisih ijma'. Karena tadi diyakini bahwasanya tidak boleh bepergian kecuali ke 3 masjid. Ini yang sunnah katanya. Ini mandub, ini dianjurkan. Berarti kalau kuburan itu tidak dianjurkan. Lah sekarang kalau tidak dianjurkan, tetap orang menganggapnya ibadah, berarti ini jelas menyelisihi ijma'. Ya. Menyelisihi ijma'. Jawaban yang kedua, hadis la tushaddur rihal artinya adalah larangan. Enggak boleh bepergian kemana saja kecuali ke 3 masjid. Ini larangan artinya. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, bi dhammi awwalihi bi lafdhin nafi la tushaddu tu. Ini artinya apa? Lafzun nahi, lafaz larangan, maksudnya an-nahyu anis safar ila ghairiha, larangan musafir ke selain dari yang 3. Bahkan ini adalah perkataan yang paling jelas dalam larangan. Dan larangan ini hukumnya haram. Maka dengan demikian, musafir ke selain dari 3 masjid, tadi dengan tujuan apa? Ibadah. Ini hukumnya apa? Haram binassil hadis. Ada orang lagi mengatakan apa? Itu yang dilarang kan masjid-masjid. Mungkin ada yang cari masjid kuno. Ya, ada mungkin yang cari masjid Belanda. Ada mungkin yang cari masjid ini, masjid ini. Nah, berarti kalau enggak masjid boleh. Karena hadisnya mengatakan enggak boleh bepergian kecuali ke 3 masjid. Ini kan yang kita datangi bukan masjid tapi kuburan. Apa jawabannya? Pertama, isi hadis ini umum. Isi hadis ini apa? Umum. Kenapa? Ada istisna, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Dan tidak ada dalil yang menghususkan kuburan. Maka hukum asalnya, apapun dengan tujuan musafir ibadah, tidak boleh kecuali hanya ke 3 umum. Dia masjid ke, dia kuburan ke, apalagi masjid aja yang paling hebat nggak boleh. Kecuali kemana? 3 saja. Jawaban yang kedua, sahabat yang paling faham hadis ini. Yang mana mereka lihat pemahaman Abu Basrah melarang siapa? Abu Hurairah. Andai kata aku tahu engkau sebelum berangkat engkau enggak boleh ke sana, enggak mungkin ke sana. Di samping itu ucapan Ibnu Umar ketika ditanya dari Qaza'ah, aku datang ke Bukit Tursina, tinggalkan Bukit Tursina sebab tidak boleh bepergian ibadah kecuali kemana? 3 masjid. Dan perlu diketahui
keutamaan Masjid Nabawi bukan karena kubur Nabi. Kenapa? Mana lebih ada dulu, masjid atau kuburan? Hah? Masjid. Sedangkan Nabi berbicara sebelum mati apa sesudah mati? Sebelum mati. Nabi mengatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh bepergian mempersiapkan bekal kendaraan musafir kecuali ketiga masjid. Barang siapa yang meyakini kubur Nabi atau Masjid Nabawi itu mulia gara-gara kubur, maka keyakinannya sama seperti Nasrani. Ya. Kenapa? Karena Nasrani berkeyakinan Baitul Maqdis itu mulia karena ada gereja. Gereja apa? Di dalamnya ya ala qabril maslub, yang dibangun di atas kuburan al-maslub yang disalib. Ya. Jadi gara-gara ini Baitul Maqdis itu dianggap mulia. Jadi para hadirin rahmatullah azza wa jalla, ketahuilah Masjid Nabawi ya tidak dibangun di atas kuburan. Kuburan Nabi dimasukkan di zamannya Al-Walid ibn Abdul Malik tahun 97 Hijriah, yang kebanyakan sahabat sudah meninggal dunia atau semua sahabat sudah meninggal dunia. Ini dia para hadirin yang dirahmatillah azza wa jalla. Kesimpulannya bahwasanya safar dengan tujuan ibadah hanya ke berapa? Tidak boleh yang lainnya. Saya kira demikian yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia di malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.